Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Ate Motor. Kali ini saya akan menangani sepeda motor Beat ya. Di sini kendalanya itu starter tidak mau hidup, harus dilakukan engkol. Kita tes ya. Di sini kita tes untuk lakukan proses starter. Nah, ternyata di sini tetap ya, memang benar-benar emang nggak hidup. Oke, kita cek listrikannya. Untuk klakson sein itu normal, dan kita coba lakukan engkol. Nah, di sini ketika di engkol itu mesin langsung jalan ya. Berarti permasalahannya itu bukan dari pengapian ataupun apa. Nah, di sini permasalahannya apa? Hanya di bagian sistem starternya. Nah, kebetulan pada komponen ini di kendaraan ini itu adalah jenis ini ya, apa, starter halus ataupun ESP ya. Kalau misalkan kendaraan kalian itu starternya itu enggak bunyi, itu berarti adalah jenis kendaraan ESP. Nah, di sini untuk melakukan proses pengecekan, yang paling pertama itu adalah pengecekan pada bagian saklar remnya terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan pengecekan, di sini kita coba untuk melakukan penggantian dengan saklar yang baru agar untuk pemeriksaan itu bisa lebih mudah ya. Nah, di sini kita tinggal bongkar saja pada bagian batok kepalanya. Digunakan dengan menggunakan obeng plus ya. Di sini ya, kita bongkar. Oke, di sini kita bongkar pada bagian batok kepala di bagian atasnya terlebih dahulu, baru lepas di bagian depan dengan melepas baut-baut yang masih mengikat pada bagian kepala ini ya, kepala batoknya. Ini baut-baut menggunakan obeng plus ya. Oke, kita lepas seperti ini, dan tinggal kita lepas pada bagian handle rem sebelah kiri ya, karena pada bagian motor ini untuk handle rem kanan itu sudah tidak difungsikan untuk pengereman, jadi switch remnya itu enggak dimainkan. Nah, di sini yang dimainkan itu hanya di main switch sebelah kiri ya, ataupun di rem belakang. Oke, setelah dilakukan proses pembongkaran seperti ini, kita lihat ya cara melepaskan pada bagian switch rem di sepeda motor Beat ataupun Vario. Ini sama saja caranya seperti ini. Jadi untuk melepasnya itu jangan sampai terbalik ya. Terkadang ada yang menarik kabelnya sampai kabelnya itu putus ya. Padahal untuk proses pelepasan itu dari dalam keluar ya, bukan dari luar ke dalam. Jadi untuk proses pelepasannya seperti itu. Di sini kita gunakan yang original. Untuk kabelnya itu murah ya, paling hanya berapa ribu. Untuk komponen-komponen seperti ini itu diwajibkan menggunakan yang original, karena kalau misalkan kita menggunakan yang biasa ataupun barang-barang CKD ya, ini nanti malah cepat rusak lagi ya. Untuk switch rem, entah itu rem depan ataupun rem belakang, lebih baik menggunakan yang originalnya daripada nanti malah jajan ini ya, jajan switch. Oke, tinggal kita tekan saja, dan dimasukkan tinggal kita tekan seperti ini. Nah, untuk penekanan jangan yang di warna putihnya ya, yang ditekan itu yang di warna hitam. Tinggal kita lakukan proses pemasangan kembali. Nah, di sini untuk proses pemasangan gampang, tinggal pasang-pasang saja. Bautnya itu sama saja ya, panjang pendeknya itu sama, ataupun ukurannya itu sama, jadi tidak khawatir untuk tertukar. Ya, tinggal kita kencangkan baut-bautnya dan kita tes apakah sudah bisa apa normal untuk starternya atau belum. Kalau misalkan pada saat melakukan proses penggantian switch rem ternyata tetap masih sama ya, berarti ada kendala-kendala yang lain yang mengakibatkan starter ACG itu tidak berjalan ya. Kita harus melakukan pengecekan ke bagian komponen-komponen yang lain, jadi tidak hanya memeriksa satu bagian saja. Nah, untuk melakukan penggantian part itu kita perhatikan terlebih dahulu, jangan asal langsung ganti. Oh, ini kemungkinan ini, nanti malahan banyak komponen-komponen yang diganti padahal komponen itu masih normal ya. Jadi
kita itu harus jeli dalam melakukan proses perbaikan. Jangan sampai pelanggan itu tekor, menghabiskan uang banyak, padahal komponen-komponen yang kita ganti itu masih normal ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Untuk melakukan penggantian kita harus cek lagi ya. Oke, ini untuk switch rem itu sudah menyala, tetapi di sistem starternya itu masih tidak mau hidup. Coba kita engkol. Nah, untuk di engkol mesin nyala, tetapi starter masih tetap tidak bisa hidup ya. Nah, terus apalagi yang selanjutnya untuk melakukan proses pemeriksaan pada kendaraan ini? Yang selanjutnya adalah melakukan proses pemeriksaan di bagian relay starternya ya. Untuk pemeriksaan relay starter, penempatannya itu ada di bagian sini ya, di bagian samping aki. Nah, akinya ini tuh ada di bawah ya, ada di bawah di kaki. Ini kita lepas tutupnya. Nah, setelah kita lepas, kita bongkar pada bagian ini juga ya, dua baut, dan kita cek pada bagian relay yang besar. Nah, pada komponen kendaraan Beat, relaynya itu ada dua, relay kecil dan relay yang besar. Kita cek konektor pada setiap terminal dari baterai itu masih kencang semuanya, tidak ada yang kendor, aman. Dan kita lakukan pengecekan ke bagian ini ya, bagian apa, relay. Oke, kita lepas pada bagian komponen relay dan kita tes starternya, tetap masih sama saja, tidak mau ya, tidak mau starter. Padahal di sini relaynya itu bunyi ya, ini bunyi cetik-cetik seperti ini ya, berarti komponen relay kemungkinan juga masih bagus. Nah, untuk melakukan pengecekan yang lebih signifikan, kita lepas relaynya dan kita lihat terminal-terminal yang ada di bagian relay starternya. Kalau relay starternya itu kosong ataupun berkarat, lebih baik dilakukan proses pembersihan ya untuk pada bagian relaynya. Nah, di sini saya lihat relaynya itu masih bagus, terminalnya juga masih bagus. Pengecekan yang selanjutnya itu adalah di bagian ini, yang ada di bagian ICM ataupun ECU ya. Kita lepas soketan dari ECU, dari kabel besarnya itu dilepas ya. Biasanya di bagian ini itu terbakar ya, jadi kita coba untuk lepas terlebih dahulu untuk soketan di bagian ECU nya yang kabel besar. Nah, kalau kabel kecil kan itu untuk pengeluaran ya, kalau kabel besar itu pemasukan dan pengeluaran menuju ke bagian sistem starter ya. Tapi kalau untuk kabel-kabel yang kecil itu, yang kan soketannya ada dua ya, ini soketan besar, terus yang satunya itu soketan kecil ya. Itu soketan besar itu khusus yang dari baterai ke ECU terus ke bagian apa, ACG nya ya, ataupun spool ini, spool magnetnya. Nah, dapat kita lihat pada bagian soket besarnya itu ternyata terbakar seperti ini ya. Coba kita lakukan penghimpitan agar konektornya itu bisa menghimpit ke bagian soketan dari ECU-nya ya. Kita apa, rapatkan semua dan tinggal nanti dipasangkan. Nah, di sini itu nanti modelnya seperti ini dulu. Terus misalkan ke depannya itu starternya macet lagi ataupun tidak bisa di starter lagi, baru kita lakukan penggantian kabel. Nah, untuk penggantian kabel usahakan menggunakan kabel-kabel yang berkualitas ya, karena di sini biasanya apa, timbul panas yang lumayan ya. Makanya ini bisa terbakar kalau misalkan konektornya itu tidak nancep dengan maksimal ataupun longgar. Kalau longgar ya kebakar seperti ini dan akan mengakibatkan kendaraan itu tidak bisa di starter ya. Jadi kendaraan itu tidak bisa starter, kadang juga ada yang bisa sampai mati motornya ataupun tidak hidup sama sekali. Nah, tinggal kita pasang dan kita lakukan pengetesan lagi, dicek lagi ya.
Oke, setelah dilakukan proses pemasangan dan sudah cukup kencang ya, tinggal kita coba untuk starter. Nah, di sini sudah langsung normal ya. Alhamdulillah ini sudah normal. Berarti permasalahan itu ada di bagian soket head juga. Emang yang bermasalah di bagian situ. Nanti kita tinggal ngomong sama yang punya kendaraan, nanti misalkan ke depan starternya itu macet lagi, itu tinggal ganti soketan dari ECU-nya ya. Tinggal diganti soket ECU-nya, itu sudah beres kembali. Untuk aki ini masih bagus ya, masih normal. Nah, untuk kalian kalau melakukan penggantian aki ataupun baterai, usahakan menggunakan aki-aki yang original ya, ataupun yang eh, seperti ini boleh ya, untuk jenis merek apa warna kuning ya, ini juga bagus. Terkadang ada yang menggunakan baterai yang itu ya, yang airnya itu terpisah, sudah airnya terpisah tapi ditambahkan nanti baru dipasangkan. Nah, kalau misalkan menggunakan aki yang seperti itu biasanya ini cepat rusak ya, ataupun jangka waktunya itu paling hanya 1 tahun. Dan nanti kalau misalkan 1 tahun itu sudah tidak bisa starter, tinggal ditambahkan air aki lagi ya. Tapi itu nanti akan mengakibatkan kerusakan pada area kabel-kabel yang ada di sekitar aki, ataupun bahan-bahan besi yang ada di sekitar aki itu akan berkarat. Jadi lebih baik menggunakan aki-aki yang jenisnya itu seperti ini ya. Jadi airnya itu sudah diisi dari pabrikannya. Seperti aki original itu kan sudah diisi dari pabrikannya. Jadi ketika mau melakukan proses pemasangan itu tinggal dipasangkan saja, tidak perlu mengisikan air akinya ya. Itu lebih bagusnya untuk solusi aki yang berkualitas. Karena menurut pengalaman saya menggunakan aki yang jenisnya menggunakan air yang terpisah terus kita isi sendiri, itu biasanya paling hanya jangka 1 tahun, itu nanti malah rusak ya. 1 tahun rusak ataupun tidak bisa starter, tambahkan air aki lagi bisa, tapi nanti dampaknya itu ke bagian bahan-bahan besi yang mudah berkarat ya. Mungkin seperti itu saja, kita cek lagi starternya. Oke, masih bagus oh ya, ini sudah normal kembali. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.